Halo guys, jadi kali ini saya mau jelasin kenapa kok emas ini naik turunnya lagi cepat banget. Sempat kemarin turun terus langsung naik lagi dalam waktu yang cepat. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Jadi kalau kamu sudah nonton video saya sebelumnya, saya kan nyuruh waktu itu beli di angka sekitar 1880-an US dollar per troy ounce kan. Nah, sekarang dalam waktu yang cukup singkat itu sudah berada di sekitar 1940-an US dollar per troy ounce pada saat saya buat video ini. Tapi kalau kamu lihat dalam rupiah, tadi kan dalam US dollar ya per troy ounce kan. Kalau kamu lihat dalam rupiah, harga emas ini tidak terlalu naik ya. Ibaratnya dalam US dollar per troy ounce-nya cepat naiknya, tapi kok dalam rupiahnya ini kamu lihat grafik kenaikannya tidak begitu signifikan, naiknya cuma sedikit. Kenapa? Karena kamu lihat, kamu cek kalau kurs rupiah terhadap US dollar ini menguat sampai 14.200 ya. Jadi seperti yang saya info di video-video saya sebelumnya, kalau harga emas ini dipengaruhi ketika rupiah menguat, si emas ini jadi lebih murah. Kamu beli emas tadi jadi bisa lebih banyak ketika si emas tadi dengan US dollar per troy ounce yang sama, tapi rupiah lebih kuat. Kamu akan bisa membeli US dollar per troy ounce si emasnya tadi dengan harga lebih murah karena kamu belinya pakai rupiah. Dan kamu kalau sudah cek video saya yang lalu juga, saya sudah terangin bedanya orang yang investasi emas short term dan yang investasi emas long term itu perbedaannya kayak apa, kamu cocoknya yang mana, kamu bisa cek di video saya itu juga ya. Jadi kamu intinya bisa cek video-video saya juga sebelumnya supaya kamu investasi emasnya lebih maksimal. Oke, kali ini saya akan bahas bagian short term. Saat ini itu adalah masa dimana lebih enak atau kita tuh main short termnya bisa lebih cepat. Ketika apa? Ketika harga emas ini volatil ya, yaitu volatil itu adalah naik turunnya dalam waktu yang singkat. Tapi saya tidak sarankan kamu untuk short term jika kamu tidak punya yang long term. Contoh misalkan kalau saya main short term, karena saya juga ada yang long term juga. Jadi kenapa kok saya bilang harus keduanya jika kamu main short term? Tidak saya sarankan kamu cuma short term saja, karena kalau kamu mainnya short term aja, kamu tuh tidak tahu terendahnya di berapa, mau sampai berapa, dan tertingginya bisa di berapa, nanti turunnya ke berapa lagi, kamu nggak pernah tahu kan. Bisa saja kalau kamu full main short term, kamu ketinggalan kereta, yaitu kamu sudah terlanjur jual terus nggak turun lagi di angka yang kamu jual tadi. Makanya ada yang tetap harus long term, ada yang short term. Intinya short term sudah untung langsung lepas, nanti siap-siap beli lagi di bawah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kamu cek di video saya sebelumnya, kamu cocok yang short term atau long term itu kamu bisa cek di video saya sebelumnya ya. Kemarin juga ada yang tanya sama saya, kenapa sih kok harga emas US dollar per troy ounce-nya ini geraknya cepat naik turunnya dalam waktu yang singkat, volatil gitu ya ibaratnya. Jawabannya karena saat ini Amerika ini sedang ada pemilihan presiden di mana masih ada ketidakpastian, tidak tahu siapa yang akan menang. Tapi kondisinya pada sementara saat ini ketika saya buat video ini, perhitungan suaranya itu belum selesai. Sementara ini masih unggul Joe Biden dibandingkan dengan Donald Trump. Tapi si Donald Trump ini dia sudah mendeklar bahwa dia itu menang, padahal dia kalah perhitungan suara ya. Dan Donald Trump ini menyatakan bahwa adanya kecurangan ketika perhitungan suara dan dia akan menuntut. Jadi hal inilah yang membuat harga emas ini naik turunnya cepat ya, tapi lebih cenderung naik untuk saat ini dibandingkan ketika saya suruh beli di video saya yang lalu ya. Dan tadi di awal video saya bilang, walaupun harga US dollar per troy ounce emas tadi itu naik lumayan cepat, tapi kalau dalam kita rupiahnya, kita lihat kenaikannya dalam rupiah tidak terlalu signifikan. Karena tadi saya bilang, rupiah ini menguat terhadap US dollar. Nah, pertanyaannya, kenapa kok rupiah ini sekarang menguat terhadap US dollar? Yang pertama, karena adanya Omnibus Law. Kalau kamu belum nonton video saya sebelumnya, bisa dicek. Saya ada bahas kenapa efeknya Omnibus Law terhadap penguatan rupiah ya, bisa dicek ya. Yang kedua, di Amerika sedang ada pemilihan presiden yang pemenangnya belum pasti, sehingga ini membuat US dollar melemah. Jadi kedua faktor itulah yang membuat rupiah menguat terhadap
US dollar ya. Dan kemarin juga ada yang tanya sama saya kapan emas akan naik lagi. Oke, jawabannya seperti yang di video saya sebelumnya. Saya bilang bahwa emas itu bisa naik ketika adanya ketidakpastian atau uncertainty ya. Contoh tadi di Amerika ada uncertainty di pemilihan presidennya, maka harga emas cenderung naik seperti itu. Pembukaan emas pada tanggal 5 November 2020 ini di angka 1908 US dollar per troy ounce. Dan emas terus naik hingga mencapai titik tertinggi di 1952 US dollar per troy ounce. Dan penutupannya tanggal 5 November 2020 di angka 1949 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen negatif untuk kembali ke 1928 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1928 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1918 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1902 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1928 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1960 US dollar per troy ounce dengan batas atasnya di angka 1992 US dollar per troy ounce. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan info-info dari saya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung aja komen, nanti akan saya balas di video berikutnya ya. Thank you for watching and see you on the next video.